Usai sudah pergelaran Alobank Festival 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta sejak Jumat lalu. Tadi malam, beberapa musikus tanah air tampil di hadapan para pengunjung. Iya, jadi Alobank Festival ini seperti hujan di musim kemarau ya gitu. Ketika orang sudah mulai bisa datang ke konser, dihadirkan atau dikasih artis-artis luar biasa, NCT Dream, Red Velvet, dan artis-artis Indonesia luar biasa. Betul. Dan memang dari sekian banyak pengunjung yang nonton konser di Alobank Festival 2022 kemarin, ada loh ternyata yang datang 3 hari berturut-turut. Ya, alasannya apalagi karena memang mereka rindu akan suasana konser yang memang selama pandemi 2 tahun kemarin itu tidak bisa didapat. Iya, kita lihat sama-sama. Hari ketiga Alobank Festival 2022 dimeriahkan oleh sederet musikus tanah air. Salah satunya Ran yang tampil di panggung indoor Alobank Festival 2022 Minggu malam. Ran mengapresiasi acara Alobank Festival 2022 dan berharap acara konser musik seperti ini akan terus ada. Kita jujur bahagia sekali hari ini bisa datang ke Alofest sebagai penampil dan juga sebagai penonton karena teman-teman kita juga banyak yang manggung gitu. Kemarin kan pandemi kan bukan cuma kita nggak bisa ketemu sama penonton musik kita, tapi nggak ketemu sama teman-teman juga gitu. Dan karena kita di dunia musik banyak juga teman-teman kita yang musisi dan ini bisa dibilang jadi semacam halal bihalalnya lah. Sementara di panggung outdoor, sejumlah musikus sudah tampil sejak pukul 1 siang hingga malam hari, seperti Juicy Lucy, Hi-Fi, dan Discoria. Dari ribuan penonton yang datang ke Alobank Festival 2022, beberapa di antaranya bahkan datang selama 3 hari berturut-turut. Aduh, udah kangen banget dengan suasana konseran. Jadi ketika ada Alobank Festival, udahlah langsung. Niatnya mah awalnya Day 2 doang, nonton Ari Lasso kan udah lama nggak nonton secara langsung. Dapat Day 2 terus ada kesempatan buat dapat Day 1 sama Day 3 jadi dapat juga tiga-tiganya. Jadi syukurlah kesini. Alobank Festival 2022 digelar selama 3 hari sejak 20 hingga 22 Mei 2022. Alobank merupakan aplikasi bank digital yang terafiliasi dengan CNN Indonesia di bawah naungan CT Corp. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, seiring dengan melandainya kasus COVID-19, ini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day terbatas pada 22 Mei kemarin. Dan minggu pagi, ruas jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin Jakarta Pusat ini sudah mulai ramai dikunjungi warga yang sengaja ingin datang berolahraga. Seru juga ya, bisa sepedaan di sana. Apalagi kalau misalnya outdoor sudah boleh buka masker. Jadi gitu. Semakin enak ya, semakin mulai normal lagi. Sedikit normal sedikit gitu normal. ya. Nah, sementara di Surabaya ini juga ada Car Free Day ya, yang digelar tanpa pembatasan kapasitas. Meski di Surabaya belum ada aturan melepas masker, mayoritas pengunjung CFD ini sudah membuka maskernya dan berkumpul tanpa jarak. Setelah absen selama pandemi COVID-19, Car Free Day kembali diberlakukan di ibu kota namun terbatas. Ruas Jalan Jenderal Sudirman MH Tamrin menjadi salah satu lokasinya. Setiap warga yang berkunjung wajib memindai QR Code yang terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi di setiap pintu masuk. Hanya warga yang telah menerima vaksinasi COVID-19 minimal 2 dosis yang diizinkan beraktivitas di lokasi Car Free Day. Senang sekali. Jadi kita bebas ya, udah ada arahan dari Bapak Presiden untuk tidak memakai masker di tempat terbuka gitu ya. Jadi kita lebih leluasa bergerak gitu ya. Tapi tetap ya, prokes tetap harus dijaga gitu ya. Karena buat kesehatan diri kita juga dan lingkungan kita. Lebih nyaman pastinya, jadi kan kita nafasnya jadi lebih leluasa ya gitu. Sekitar 1.500 petugas gabungan dari kepolisian, Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta disiagakan di ruas jalan ini. Rekayasa lalu lintas diberlakukan agar mobilitas kendaraan tidak terganggu. Untuk hari ini kami akan lakukan evaluasi pelaksanaannya untuk menentukan apakah minggu depan dilanjutkan atau ada perluasan. Dalam artian tidak lagi terbatas seperti hari ini, tapi ada penambahan partisipan dan pedagang kaki lima misalnya.
Bila terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di ibu kota, tidak menutup kemungkinan Car Free Day akan kembali ditiadakan. Tidak hanya di Jakarta, Car Free Day atau CFD juga kembali digelar di kota Surabaya. Satu di antara lokasi CFD Surabaya adalah Jalan Darmo. Dibuka selama 3 jam mulai pukul 6 hingga 9, ribuan warga Surabaya memenuhi jalan sepanjang 1 km tersebut. Tidak seperti saat uji coba CFD sebelumnya, kali ini Pemkot Surabaya tidak membatasi jumlah pengunjung. Tidak terlihat juga kewajiban scan Peduli Lindungi pada warga yang datang. Meski belum ada aturan lepas masker di Surabaya, mayoritas pengunjung datang tanpa masker. Ini nggak pakai masker sekarang? Nggak pakai. Kenapa? Kan udah bebas katanya ya. Bebas ya? Oh. Tapi bawa sih sebenarnya. Oke, tapi dari rumah pakai masker? Pakai. Sampai sini copot? Kita hati-hati saja, yang mau pakai silakan, yang tidak pakai juga silakan. Ya, kita jaga-jaga. Ya, jaga-jaga saja. Jaga-jaga. Karena masih banyak teman saya lihat pilek. Jadi Bapak lebih setuju pakai masker ya? Lebih setuju pakai masker untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan. Selain ramai dengan warga yang akan berolahraga, CFD Surabaya juga diramaikan dengan berkumpulnya sejumlah komunitas hingga diselenggarakannya festival budaya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Timnas Indonesia U23 berlaga melawan Timnas U23 Malaysia semalam dalam partai perebutan peringkat ketiga SEA Games ke-31 di Stadion National Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Skuad Garuda Muda menggunakan pendekatan yang lebih reaktif pada pertandingan kali ini. Di babak pertama, anak-anak asuh Shin Tae-yong kesulitan melakukan serangan ke arah pertahanan Malaysia. Babak pertama berakhir dengan kedudukan sama kuat 0-0. Sementara itu di babak kedua, skuad Garuda Muda ini unggul 1-0 melalui gol yang dicetak Ronaldo Kuate di menit 67. Akan tapi skuad Harimau Malaysia Muda berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-80. Ya, pertandingan berlanjut ke babak adu penalti di mana penjaga gawang Hernando Ari tampil sebagai pahlawan dengan menepis 2 tendangan Algojo Malaysia. Kemenangan Timnas U23 Indonesia dipastikan melalui tendangan penalti penutup Mark Klok. Lifter muda Indonesia Rahmat Erwin Abdullah berhasil memecahkan rekor SEA Games dalam pertandingan angkat besi putra kelas 73 kg di SEA Games 2021. Ya, selain itu juga ada 2 medali lainnya yang disumbangkan cabang olahraga angkat besi untuk kontingen Indonesia dalam lanjutan SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam. Pada rangkaian pertandingan yang digelar di Hanoi Sports Training and Competition Center, Sabtu pagi hingga sore, Rahmat Erwin Abdullah berhasil memecahkan rekor SEA Games dalam pertandingan angkat besi putra kelas 73 kg SEA Games 2021. Lifter asal Sulawesi Selatan ini memecahkan rekor SEA Games dengan angkatan snatch seberat 150 kg dan angkatan clean and jerk seberat 190 kg. Erwin juga hampir memecahkan rekor Asia dan dunia dengan angkatan 200 kg. Akan tetapi, ia gagal pada angkatan tersebut. Meski demikian, raihan total 345 kg angkatan berhasil membawanya meraih medali emas SEA Games 2021. Biasa aja. Tadi kayak tampil percaya diri di atas gimana tuh? Ya, biasa aja. Iya udah target, cuman sedikit meleset. Iya miss. Di persiapan kamu tuh? Persaingan sengit terjadi di nomor 81 kg putra, di mana terjadi susul-menyusul angka antara lifter Indonesia Rizky Juniasyah dan lifter Thailand Natawut Sursuan. Rizky berhasil mengangkat beban dengan berat total 354 kg. Hanya berbeda 1 kg dari berat total yang diangkat Natawut, yakni 355 kg.
Dengan hasil ini, Rizky Juniasa harus puas dengan raihan medali perak. Ya menyesal sekali, tapi kita jangan sampai berlarut-larut. Rizky juga tadi terus nangis terus. Kita ya kebetulan Rizky juga dari PB PABSI dari ini ada diproyeksikan sebenarnya muara Rizky nanti untuk Olimpiade ke depan. Jadi untuk di sini menurut saya nggak apa-apa dulu, biar dia bikin apa ya, biar hatinya biar lebih ini. Toh ternyata lawan saya di Asia Tenggara juga khususnya senior ada yang seperti ini. Jadi dia ya kita sebagai pembina jadi ke depan jangan berleha-leha, kita harus disiplin lagi, lebih giat lagi. Sementara lifter putri yang turun di nomor 64 kg Tabita Alfiah Ramadhani berhasil meraih medali perunggu. Dengan raihan ini, cabang olahraga angkat besi sejauh ini telah mengumpulkan 2 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu. Diego Basro, Nugraha Indrianto, Hanoi. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan combro, misro, atau bahkan peyem? Karena memang semua olahan khas Jawa Barat ini terbuat dari singkong. Dan usai jeda ya, kami akan ajak Anda untuk melihat cara pembuatannya dari sejumlah toko legendaris di Bandung. Sesaat lagi.